ya. Allah itu kalau mau kasih kemampuan itu sama bukan manusia sama binatang aja bisa begitu loh. Kalau memang ada kemauan gitu ya. Itu bukan akal tapi instingnya apa ya? Iya. Kebiasaannya. Iya, tapi kalau nggak seizin Allah kan nggak mungkin bisa juga kan gitu. Ini bicara masalahnya kan begitu. Kadang-kadang kita kan juga nggak ada kemauan gitu loh. Pasien di rumah kok bisa ya? Ya iyalah kalau dilatih dan ada kemauan. Insya Allah makanya. Nah sekarang gini Ustadz Bani nih, benarkah ayat kursi begitu mulia bagi semua makhluk ya? Hingga ayat kursi ini juga memiliki kedahsyatan sebagai penghilang segala kesulitan hidup. Bahkan juga penghilang kefakiran atau mungkin juga biar terbebas dari kemiskinan juga salah satunya. Mohon izin penjelasannya guru kita. Tafadhol. Mohon izin Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kita temukan dalam kitab Ad-Durrul Mansur, karangan Imam As-Suyuti, beliau meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya orang yang membaca ayat kursi dan juga akhir dari surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, fil karbi, dalam kondisi sedang susah, sedang ada masalah, sedang ada tekanan, sedang berbagai macam kesulitan dalam kehidupannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan a'anahullah, membantu dan memudahkan dia. Amin ya Allah. Yang lebih dahsyat lagi, sebagaimana disampaikan oleh As-Sa'labi dalam kitab Al-Kashfu wal Bayan, bahwasanya orang yang membaca ayat kursi, begitu dia keluar dari rumahnya, selesai dia baca bismillah lalu dia membaca ayat kursi, ba'asallahu ilaihi sab'ina alfan minal malaikah. Allah akan mengirimkan 70.000 malaikat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Maulana. 70.000 malaikat itu akan mendatangi kita. Begitu keluar rumah baca ayat kursi, malaikat 70.000 mendatangi kita lalu yastaghfiruna lahu wa yad'una lah. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kita. Subhanallah. Satu malaikat aja doanya itu mustajab 70.000. Masya Allah. Dahsyat luar biasa. Kita ngundang ustadz, ngundang kiai untuk mendoakan kita di rumah. Cukup nih kita baca ayat kursi, ngundang 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Dahsyat. Nanti begitu pulang, habis berangkat kita ini pulang ke rumah, lalu kita baca ayat kursi lagi. Naza'allahu al-faqra baina ainaihi. Allah akan menghilangkan kefakiran dari dalam atau dari pelupuk matanya. Amin, ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Meskipun hadis ini para ulama mengatakan dhaif, tapi insya Allah bisa diamalkan ya jamaah. Bisa kita amalkan, dijadikan sebagai wirid bacaan rutin kita. Begitu berangkat dari rumah, begitu keluar menuju pekerjaan atau pulang menuju rumah, jangan lupa baca ayat kursi. Mudah, simple, nggak sampai 5 menit. Insya Allah. Tapi keutamaannya dan kedahsyatannya begitu luar biasa. Ustaz, saya sudah berkali-kali baca ayat kursi, tetap aja susah. Tetap saja hidup saya miskin Ustaz. Secara materi, gaji saya segitu-segitu aja. Ini mana Ustaz fadilahnya? Masya Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kefakiran, inti kefakiran itu adalah di sini. Ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Kata Rasulullah, kalau kau bangun tidur dalam kondisi aman, badan sehat, wa indahu qutu yaumi, punya makanan yang bisa kita makan di hari itu, takun agnan nas, kamu jadi orang yang paling kaya. Kenapa kita fakir? Karena hati ini penuh dengan hasad, penuh ambisi dengan duniawi. Ayat kursi yang akan membersihkan kalbu kita. Sehingga apapun, berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu merasa cukup, bersyukur. Ketika itu kita tidak lagi merasa fakir di dunia ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak ilmunya Ustadz Bani. Tapi kita bicara masalah benar tadi, nggak kurang dari 5 menit, nggak nyampe. 2 menit kok males banget sih gitu ya. Padahal ini dahsyatnya luar biasa.